Shalom, perkenalkan nama saya Susantri Nurita Inahawa, kelas G, NIM 102 2021 0237, mata kuliah bimbingan dan konseling. Pada video kali ini saya akan mempresentasikan tentang bimbingan. Bimbingan adalah proses pemberian bantuan yang dilakukan oleh orang yang ahli kepada seseorang atau beberapa orang individu, baik anak-anak, remaja, maupun dewasa, agar orang-orang yang dibimbing dapat mengembangkan kemampuan dirinya sendiri dan mandiri dengan memanfaatkan kekuatan individu dan sarana yang ada dan dapat dikembangkan berdasarkan norma-norma yang berlaku. Konseling adalah usaha membantu konseling secara tatap muka dengan tujuan agar klien dapat mengambil tanggung jawab sendiri terhadap berbagai persoalan atau masalah khusus. Dengan kata lain, teratasinya masalah yang dihadapi oleh konseling atau klien. Pengertian bimbingan dan konseling adalah pelayanan bantuan untuk peserta didik baik individu, kelompok, agar mandiri dan berkembang secara optimal dalam hubungan pribadi, sosial, belajar, karir melalui berbagai jenis layanan dan kegiatan pendukung atas dasar norma-norma yang berlaku. Dengan demikian, setiap bimbingan itu pasti konseling dan setiap konseling belum tentu bimbingan. Bimbingan konseling selama ini berkesan hanya mengatasi siswa-siswa yang mempunyai masalah saja. Padahal bimbingan konseling juga membantu tercapainya segala aspek perkembangan siswa, baik aspek akademik, bakat dan minat, emosional, sosial, dengan teman, penyesuaian diri dan lingkungan yang baru, menemukan jati diri dan sebagainya. Tentunya akan lebih baik jika diarahkan sejak dini agar tercapai segala aspek perkembangan siswa yang maksimal. Layanan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk membantu mereka agar mampu: 1. Mengenal dirinya, kemampuannya, sifatnya, kebiasaannya, dan kesenangannya. Yang kedua, mengembangkan potensi yang dimiliki anak. Yang ketiga, mengatasi kesulitan yang dihadapinya. 4. Menyiapkan perkembangan dan mental dan sosial untuk masuk ke lembaga pendidikan selanjutnya. Ditinjau dari sudut orang tua, kegiatan bimbingan dan konseling pada anak usia dini dilakukan untuk yang pertama, membantu orang tua agar mengerti, memahami, dan menerima anak sebagai individu. Yang kedua, membantu orang tua dalam mengatasi gangguan emosi pada anak yang ada hubungan dengan situasi keluarga di rumah. Yang ketiga, membantu orang tua dalam mengambil keputusan untuk memilih sekolah bagi anaknya sesuai dengan taraf kemampuan, kecerdasan, fisik,
dan indranya. Yang keempat, memberikan informasi pada orang tua untuk memecahkan masalah kesehatan anak. Tujuan bimbingan konseling bagi anak usia dini. Bimbingan konseling juga membantu tercapainya segala aspek-aspek pertumbuhan dan perkembangan anak, baik aspek akademik, bakat dan minat, emosional, sosial dengan teman, penyesuaian diri di lingkungan yang baru, menemukan jati diri dan sebagainya. Tentunya akan lebih baik jika proses diarahkan sejak dini agar segala aspek pertumbuhan dan aspek perkembangan anak yang maksimal. Dari semua itu, disinilah perlunya guru bimbingan dan konseling di pendidikan anak usia dini dan taman kanak-kanak dalam membantu mengidentifikasi permasalahan peserta didik dan membantu tercapainya segala aspek perkembangan peserta didik di pendidikan anak usia dini atau di taman kanak-kanak. Fungsi bimbingan dan konseling. Konseling untuk anak usia dini yang pertama, fungsi pemahaman dan fungsi pemahaman yaitu usaha bimbingan yang dilakukan guru atau pendamping untuk menghasilkan pemahaman yang menyeluruh tentang aspek-aspek sebagai berikut. A. Pemahaman diri anak didik terutama oleh orang tua dan guru. B. Hambatan atau masalah yang dihadapi anak. C. Lingkungan anak yang mencakup keluarga dan tempat belajar. Di lingkungan. D. Lingkungan yang lebih luas di luar rumah dan di luar tempat belajar. E. Cara-cara penyesuaian dan pengembangan diri. Yang kedua, fungsi pencegahan. Fungsi pencegahan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan pencegahan anak-anak dari berbagai permasalahan yang dapat mengganggu, menghambat, atau menimbulkan kesulitan dalam proses perkembangan. Yang ketiga, fungsi perbaikan. Fungsi perbaikan adalah usaha bimbingan yang menghasilkan terpecahnya berbagai permasalahan yang dialami oleh anak didik. Yang keempat, fungsi pemeliharaan. Fungsi pemeliharaan adalah pengembangan yaitu usaha bimbingan yang menghasilkan terpeliharanya dan berkembangnya berbagai potensi dan kondisi positif anak didik dalam rangka perkembangan dirinya secara mantap dan berkelanjutan. Sekian dan terima kasih. Mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Jika ada kesalahan atau kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.